Oligarki istana mulai bermain politik kotor. Fitnah keji ini dilontarkan untuk jegal Anies 2024. Berkekuasaannya otoritarianisme atau autokrasi itu kekuasaannya absolut. Misalnya darah, ya kan? Itu kan absolut, dia melekat pada tubuh seorang raja, maka anaknya juga raja, cucunya juga raja. Itu yang disebut dengan dinasti itu. Jadi darah menurunkan darah, dan itu kuat dia karena stabil. Demikian juga kalau dalam tradisi junta-junta militer, kekuasaan itu melekat pada senjata. Selama senjata masih bisa menyala, gitu kan ya, nakut-nakutin rakyat, ya dia kuat, dia absolut gitu. Serangan ke Anies makin gencar. Senator Jakarta tenggelamkan dengan kabar prestasi. Dalam beberapa waktu belakangan ini, persisnya saat pembangunan Jakarta International Stadium rampung, juga persiapan hajatan Formula E semakin baik dan semakin menguatnya dukungan publik. Serangan bernuansa kebencian, hinaan, dan fitnah, bahkan beberapa di antaranya mengandung unsur sarah, terlihat semakin masif dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sepertinya ada semacam upaya sistematis untuk memenuhi ruang publik, terutama di media sosial, dengan berbagai isu yang tidak benar soal sosok Anies Baswedan. Terutama momen saat prestasi dan kinerja Gubernur DKI Jakarta ini diapresiasi publik. Dalam berbagai kesempatan saya sudah sampaikan, serangan-serangan seperti ini akan terus ada dan akan semakin menguat menjelang 2024. Yang bisa kita lakukan adalah menyebar informasi atau kabar semasif mungkin mengenai kinerja dan prestasi Pak Anies. Tentunya semuanya harus berdasarkan fakta dan data yang benar dan akurat, ujar anggota DPD RI Fahira Idris di Jakarta. Publik sudah cerdas, faham bahwa berbagai serangan ini adalah kabar bohong, bernuansa kebencian, dan sengaja disebar pihak-pihak tertentu. Ini semua fitnah. Ini bisa ditenggelamkan dengan menyebar kabar mengenai geliat kemajuan yang dirasakan warga DKI Jakarta saat ini, imbus Senator DKI Jakarta ini. Menurut Fahira, para pemegang otoritas di negeri ini perlu mencermati situasi dan kondisi ruang publik menjelang gelaran pemilu 2024. Jika saat ini tidak ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang begitu gemar dan leluasa menyebar fitnah, terlebih bernuansa sarah, terutama kepada tokoh-tokoh yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024, maka tujuan pemilu 2024 sebagai proses pendewasaan demokrasi di Indonesia tidak akan pernah terwujud. Seiring kemampuan teknologi informasi, penyebaran berita bohong, disinformasi, dan provokasi menjadi tantangan besar gelaran pemilu 2024. Oleh karena itu, sedini mungkin harus ada statement kebijakan dan tindakan yang tegas dari pemilik otoritas terhadap pihak-pihak yang gemar mengeluarkan ruang publik dengan menyebar fitnah dan memanfaatkan ajang demokrasi untuk memecah belah dan mengadu domba sesama anak bangsa. Upaya-upaya seperti ini tentunya harus dilawan, terutama dengan cara-cara yang elegan dan tidak reaktif. Namun jika fitnah yang disebar semakin menjadi-jadi, mungkin perlu dipikirkan juga untuk menempuh cara-cara lain yang lebih tegas, yaitu lewat koridor hukum. Langkah ini perlu juga ditempuh sebagai peringatan tegas dan efek jera, pungkas Fahira Idris.